Nah, kita akan lihat ya bagaimana penggunaan motor United T1800 ini setelah 2 tahun. Apa saja yang dirubah, kemudian bagaimana pengalamannya, kita akan simak di episode yang ini. Halo, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Bagi yang belum kenal, nama saya Ibeng. Di sebelah saya, ini adalah pemilik United T1800 generasi awal yang pertama kali memiliki motor ini. Kenalkan dulu, Om Budi. Saya Budi, selamat siang. Nah, kita akan berbicara ya, ngebahas tentang motor United T1800 ini setelah pemakaian 2 tahun. Apa dan bagaimananya, cek di episode ini ya. Tapi sebelumnya nih, kalau belum yang subscribe ya, subscribe terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa klik tombol like dan tombol bell supaya Anda dapat notifikasi dari kami. Yuk, check that out. Sebelum kita bicara ngobrol-ngobrol dengan Om Budi ya, pengguna T1800 ini, kita akan ngelihat terlebih dahulu ya, untuk mengingatkan teman-teman yang belum paham tentang T1800, mengenai spesifikasinya. Yuk kita lihat dulu, mulai dari hub motor mungkin ya Om ya. Nah, hub motor ini sesuai namanya, dia 1800 watt menggunakan hub motor dari Bosch ya. Jadi ini adalah bawaannya memang sudah hub motor yang bagus ya. Kemudian controller ada di dalam, tapi controllernya ini memang nggak begitu besar, hanya 35 ampere saja gitu ya. Dan untuk baterai, nanti baterainya ada di bawah sini. Mungkin kita akan coba buka dulu ya. Nah, ini kita buka ya penutup untuk baterainya nih. Kebetulan memang di sini baterainya ada ganjel karetnya. Kemudian juga di bawah dari baterai ini ada per ya, sehingga dia bisa sedikit elastis begitu ya. Ada pegasnya. Nah, baterai yang digunakan ini menggunakan baterai 60 volt sekitar 28 ampere ya. Jadi memang sebetulnya tidak terlalu besar, tapi sudah cukup untuk kebutuhan di dalam kota ya. Nah, jarak tempuhnya sendiri kalau dengan menggunakan baterai ini itu sekitar boleh dibilang cukup 50 km mungkin. Kalau untuk kecepatan maksimumnya dia bisa sampai 60 dan 65 km per jam ya. Nah, kita akan lihat di bagian dashboardnya ya. Nah, ini standar tengahnya sudah dipasang, standar samping sudah ini. Nah, kalau kita on kan sekarang dengan gas, ini sudah bisa ya, artinya sudah bisa diputar gasnya, dan tengah sudah menunjukkan speedometer atau kecepatan. Di bagian paling kiri ini ada RPM-nya ya, penunjuk RPM-nya. Kemudian di bagian bawahnya adalah suhu ya, suhu, dan di paling atas sekali ada kecil sekali, itu adalah odometer. Nah, sementara kalau kita lihat di bagian handlebar ya sebelah kanan, ini yang menarik dan berbeda dengan motor listrik pada umumnya adalah ada tombol turbo ya di bagian depan sini. Jadi kalau kita tekan, itu artinya dia tombol turbo, harusnya kecepatannya bisa lebih cepat sedikit. Kemudian di bagian bawahnya sini ya, ini ada untuk pengatur level kecepatan 1, kemudian 2, 3, kemudian kembali lagi ke 1 seperti itu. Dan yang abu-abu di atasnya ini adalah tombol repair. Jadi kalau misalkan mengalami gangguan di jalan, kita bisa pencet tombol repair untuk reset semuanya dan jalan dengan pelan ya. Kemudian di atasnya ini adalah tombol untuk lampu daylight, dan kemudian juga lampu malam dan hazard di atasnya. Kalau bagian kiri saya rasa hampir sama dengan motor listrik yang lainnya ya, jadi nggak ada yang terlalu signifikan. Untuk lampu sen ke kiri, kemudian ke kanan, kemudian lampu rendah dan lampu tinggi, dan klakson. Kemudian juga ini adalah untuk handle rem ya. Nah, Om Budi, mungkin bisa cerita sedikit nggak, pembelian tahun berapa ini Om? 2021 ya. 2021. Berarti Om Budi ini termasuk generasi awal pemilik T1800 ini ya? Iya, saya inden 1,5 tahun. 1,5 tahun, berarti tahun 2020-an sudah inden? 2019 mungkin. 2019 ya, bahkan? Waktu ada pameran di Balai Kartini. Di Balai Kartini, baik. Berarti inden 1,5 tahun, baru kemudian dapatnya di tahun 2021, betul ya. Dan ini adalah generasi paling awal gitu ya. Generasi mungkin pertama. Kalau dari Om Budi sendiri, sepengetahuan Om Budi ya, apakah ada perubahan dengan 1800 yang
sekarang ini? Perubahan prinsip sih nggak ada Nggak ya. ada ya, oke. Berarti Cuman ini catnya, warnanya, cat dan kecuali warna yang ya? sudah tipe TX atau apa ya. Oke. Kalau yang T1800 sih sama. masih relatif sama ya. Berarti kita akan mereview motor T1800 ini, pengalaman Om Budi memakai selama 2 tahun. Betul ya Om Budi ya? Betul. Nah Om Budi nih ya, biasanya nih orang kalau membeli motor listrik yang paling dikhawatirkan adalah baterai ya. Dan selama sudah pakai 2 tahun ini, bagaimana kondisi baterainya Om? Masih tetap prima. Masih tetap prima? Berapa bulan yang lalu saya bongkar, saya tes satu-satu masih balance. Om Budi bongkar, Ya. udah dicek satu persatu Saya bongkar, saya cek selnya? satu persatu, voltasenya masih sama. Masih normal? Cuman beda 0,05 atau apalah. Berarti Nah, dianggap kalau- masih rata, masih sama ya? Sama. Luar biasa. Nah ini kan baterai yang digunakan ini baterai yang standar berarti Om ya? Iya, Belum pernah diganti berarti? belum. Nah kalau dengan baterai yang standar ini, sekarang ini kira-kira setelah 2 tahun, bagaimana untuk jarak tempuhnya? Apakah berkurang? Relatif sama, karena saya penggunaan sehari-hari paling 30-an kilo, 20-30 kilo. Sedangkan ini waktu baru saya coba bisa hampir 70 kilo. Hampir Kalau 70 boncengan 60 lebih lah. 60 km. Iya, jadi untuk pemakaian sih untuk hari-hari saya tidak kekurangan karena hanya untuk dipakai di dalam kota ya. Oke, pernah nggak pakai terakhir kali ya boncengan berdua sampai habis dapat berapa? Kan kalau dulu 60 km ya. Ya. Kalau sekarang Mungkin 56. 56, berarti hanya berkurang Masih, sangat sedikit ya. berkurang sangat Berarti dianggap saja masih normal ya, masih normal, rata gitu ya. betul. Untuk jarak tempuhnya. Ya. Bagaimana untuk kecepatan? Kecepatan memang ketika sudah tinggal sedikit, Ya. itu kecepatannya pelan. Oh, makin pelan. Paling 20 kilo, 25. Tapi itu Mentok. kondisinya sama seperti di awal nggak? Sama. Oh, jadi tidak ada perubahan juga Tidak ada untuk kecepatan. Jadi artinya kecepatan maksimum juga tidak berubah, kemudian juga jarak tempuh tidak berubah selama 2 tahun ini. Hanya mungkin baterai barnya agak ngaret ya. Oh, Jadi kalau dulu mungkin digas nggak cepet turun, tapi kalau sekarang digas mungkin bisa turun 2 strip, ntar ditutup naik lagi. Oke. Tapi jarak tempuh sama. Jarak tempuh sama, Relatif tapi yang di display, baterai baru di display yang Iya. sekarang sudah agak sedikit perubahan gitu ya. Iya, Tapi mungkin. tidak berpengaruh terhadap jarak tempuh. Enggak, hampir tidak ya, karena kan kita menjaga untuk tidak pernah sampai habis ya. Oh, oke. Jadi kalau saya sih sampai rumah pasti saya charge. Oke. Kalau dari United sendiri klaim untuk garansi baterai ada nggak Om? Setahun kalau nggak salah. Setahun. Berarti Iya. ini sudah lewat dari Sudah masa lewat. garansi ya? Sudah 2 tahun. lewat. Oh, sudah lewat. Hampir 2 tahun. Berarti masih dianggap berarti sudah lewat Masih. garansi tapi masih prima ya? Mungkin kalau kita ngomong anggaplah 90-95%. Nah, kalau mau dibilang 80 enggak masih bagus. Masih kok oke. pokoknya. Masih oke. Berarti Ada satu kekurangannya, Apa soket pada baterainya. Oh, oke. Itu suka meleleh. Hanya kejadian itu. soket utamanya. Iya, yang nancep ke Iya, baterai. oke. Bukan yang di motornya, tapi yang di Oh, baterainya. justru yang di baterainya. Iya, itu kualitasnya jelek. Pernah diganti? Belum, Belum pernah, tapi sudah mulai kelihatan sudah kelihatan gosong atau meleleh dia? plastiknya meleleh. Oh, plastiknya meleleh, tapi masih bisa digunakan. Masih bisa. Kalau tadi baterai Om Budi, Iya. pertanyaan berikutnya biasanya juga orang selalu bertanya elektroniknya ya. Controller, bagaimana? Ada pernah problem nggak selama 2 tahun ini? Problemnya kemungkinan nggak bisa digas. Oh, pernah? Setelah lampu merah berhenti, kita gas nggak bisa. Solusinya pencet rem sedikit, asal lampu remnya nyala dilepas dia Hidup lagi? hidup lagi. Itu dari awal atau baru belakangan ini? Dari awal. Dari awal memang seperti itu. Berarti dari awal memang Om Budi punya seperti itu. Iya. Apakah teman-teman Om Budi Banyak pernah? seperti Oh, itu. banyak yang seperti itu. Cuma masalahnya kalau kita sudah pakai 3 hari, ya. sepertinya ini controller paham. Jadi nanti sudah nggak kumat lagi. Tapi begitu kita matikan MCB, Hah? dia akan Oh, balik lagi. seperti itu. Ya, mungkin kita pakai 2-3 hari. Dan yang aneh setelah lebih dari setahun, kebetulan kan kalau kita pulang kantor sering boncengan. Nah, Terus yang boncengin saya itu nggak punya motor listrik. Jadi kalau ngegas suka-suka. Tapi ternyata sekarang akselerasinya dan larinya lebih kenceng rasanya. Saya nggak tahu apakah dia juga mempelajari Jadi tergantung pengendara kali Om? Iya. Tergantung pengendaranya. Dan saya juga heran loh, waktu baru-baru nggak bisa, performanya nggak bisa seperti ini. Sekarang oke. malah
bertambah. Malah bertambah, aneh ya, cukup aneh. Tapi kalau dilepas baterai atau MCB diturunin, Mas tetap dia balik lagi, penyakit lagi. Nanti nunggu 2-3 hari setelah kita pakai, baru dia lucu juga. Lagi. Tapi kalau untuk elektronik yang lain seperti misalkan lampu, kemudian apa namanya display dan lainnya tidak ada masalah. Tidak ada pernah masalah ya. Lampu belum pernah ganti ya? Belum. Semua masih normal. Masih asli semua. Oh. Baterai udah, controller udah. Ini pertanyaan orang pasti balik lagi ke hub motor nih Om. Om Budi, pernah mengalami apa sih masalah nggak dengan hub motornya selama 2 tahun ini? Nggak pernah. Nggak pernah masalah. Dan katanya sih kalau merek Bosch itu bagus ya. Oke. Berarti ini masih original Bosch ya? Masih. Kalau untuk yang tipe yang sekarang masih pakai tipe Bosch atau bukan? Kurang paham ya? Sepertinya bukan. Oh, sepertinya bukan. Saya kurang tahu, tapi modelnya sih beda. Yang TX ya. Tapi kalau T1800 rasanya masih sama. Nah, berarti belum pernah masalah ya? Belum. Cuman orang juga selalu bertanya-tanya nih Om, pernah bocor ban nggak Om? Nggak. Belum pernah bocor ban? Waduh, belum pernah ada pengalaman itu ya? Ya. Karena ada biasanya, beberapa teman yang pengalaman, ya tinggal dilepas biasa. Nggak ada kesulitan? Yang dari controller dilepas tuh kabel. Oh, kabel-kabelnya harus dilepas ya. dulu. Nah, kalau seandainya mungkin dari teman-temannya Om Budi pernah ada yang cerita, misalkan untuk ganti ban, bocor ban gitu di pinggir jalan, ada yang nolak atau susah atau bagaimana nggak Om? Asal yang punya berani ngarahin sih mereka pasti mau. Oh, oke. Jadi tapi kalau yang punya nggak paham sama sekali ya repot. Repot ya. Iya. Karena memang ada kabel-kabelnya ya yang harus dilepas terlebih dahulu ya. Kabel apa? Fase sama ini. Oke, kabel frasanya ya. Dan kabel utamanya ya, berarti ya, kabel utama. Oke. Tapi selain itu berarti tidak pernah ada masalah dengan hub motor ya. Kalau mengenai pengalaman berkendara nih selama 2 tahun, apakah kemudian merasa nyaman atau tidak nyaman sekarang atau masih sama aja atau bagaimana? Karena saya lihat ini ada perubahan sedikit nih di bagian shock breaker. Dari awal sepertinya shock breakernya jelek. Oh, shock breakernya kurang depan maupun belakang. Kurang nyaman. Ya. Jadi apa? Terlalu keras atau terlalu mengayun malah? Yang belakang terlalu mengayun. Yang belakang terlalu mengayun. Yang depan sepertinya terlalu keras. Yang depan sehingga baterainya keras. Itu nyundul cover baterai. Oh, jadi sering mangap. Jadi justru dia sering ya orang bilang ajutan begitu ya. Kita lewat jalan jelek karena ini baterainya mungkin niatnya bagus, di bawah baterai dikasih per supaya baterainya itu tidak kena getaran. Jeduk begitu ya. Cuman ternyata kalau lewat jalan jelek dia lompat-lompat. Justru dia kena ini malah kebuka gitu ya. Ya. Oh, oke. Jadi setelah kita modif yang di depan. Oh, di depan dimodif juga ya? Om Jidat. Oh, Om Jidat. Om Jidat teman kita ya? Iya, teman kita. Itu di apa kan Om? Untuk ininya? Lubang sulingnya ada beberapa yang ditutup. Oh, dirubah? Oh, ya. Ditutup. Jadi memang sudah ditinggalin berapa lubang. Iya, tapi belum lama sih, baru beberapa bulan ini. Dan kerasa lebih nyaman sekarang? Kerasa jauh lebih nyaman. Okay. Apalagi belakang kita sudah ganti, itu juga saran Om Jidat tuh saya pakai merek itu. Oke, ini diganti. Dan sekarang lebih nyaman ya? Iya, kita bisa sesuaikan. Jadi setelannya kan nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau ini kan kita bisa drat ulir, juga untuk reboundnya kita setel. Oh, ada reboundnya. Jadi artinya membalnya bisa kita atur ya? Sehari begini, besok rubah lagi ya, beberapa kali pakai kita ketemu. Nah, ini saran dari Om Budi untuk misalkan si pengguna lain, teman-teman yang menggunakan T1800, apakah disarankan juga untuk mengganti shock breakernya? Kalau memang daerahnya jalannya nggak rata ya sebaiknya diganti. Sebaiknya diganti ya? Iya, cari yang harga-harga murah juga ada kok. Okay. Atau copotan-copotan punya ini sih mungkin hampir sama dengan Aerox ya. Cuman ini lebih tinggi, Aerox lebih tinggi 1,5 cm, tapi masih bisa. Masih bisa ya. Nah, ini sendiri apa yang namanya Aerox punya ya? Ini bukan ini Aerox. Nggak tahu tuh buatan mana. Nggak tahu. Pokoknya aftermarket punya ya. Aftermarket. Nah, oke. Selain shock breaker nih Om, biasanya juga orang sering mengeluh kalau misalkan motor yang sudah digunakan lebih dari 2 tahun adalah komstirnya. Bagaimana, oleng apa enggak? Aman. Semua aman. Jadi masih karet-karet semua masih bagus. Sampai bearing-bearingnya juga aman. Sampai bearing-bearingnya aman. Ya, belum pernah ganti. Belum pernah ganti ya. Karena memang biasanya komstir kan paling sering goyang tuh kalau sudah pemakaian 2 tahun ya. Ini masih aman semua. Aman. Berarti belum ada yang diganti kecuali shock breaker. Iya, kecuali shock breaker. Oke. Kalau boleh tahu nih Om, ini ada penyangga ini untuk apa sih sebetulnya Om? Jadi kelemahan United yang kalau yang baru ini udah kenceng ya. Ini mentul-mentul kalau kena lubang. Oh, dia lembek begini Om? Iya, jadi kita kasih support supaya nggak mentul. Oke. Jadi masalahnya dia terlalu lembek begitu? Iya. Nah,
Selain tadi masalah kaki-kaki ya, mulai dari shock Iya. breaker, kemudian juga komstir dan lain-lain gitu. Ada keluhan di lain-lain nggak Om? Keluhan umum bunyi. Bunyi? Tapi ini saya ganjel kardus begini, ujungnya udah hilang nih bunyi. Oh, bunyi karena tadi mentul-mentul itu? Ya, Oke. mentul-mentul, ya selain mentul-mentul, apa ya? Ya namanya juga motor begini kan suka-suka bodinya berisik. Oh, oke. Tapi dari karet-karet semua masih Aman utuh ya? sih, Aman ya? Nah, ini ada yang Tinggal sedikit diganjel. berbeda nih Om ya. Saya ngelihat di bagian depan ini Om. Ini ada penunjuk, apa itu Om ya? Voltmeter. Oh, voltmeter. Ini kenapa Om pakai voltmeter Om? Sebenarnya sih nggak perlu ya. Iya. Tapi kalau saya, karena saya baca di controller, itu cut off-nya di 52,5. Oke. So artinya kalau saya pakai voltmeter, kalau misalnya baterai bar yang tadi kurang akurat dan sebagainya, saya bisa tahu oh ini sudah mau cut off atau mau mogok misalnya kalau saya Jadi lebih jauh. Jadi buat Om Budi, voltmeter ini lebih apa ya? Lebih bisa informatif dibandingkan dengan hanya baterai bar gitu ya. Iya, betul. Dan voltmeter ini nggak ada di display Om ya? Nggak ada. Nggak ada di display. Jadi di display itu hanya ada apa? RPM, RPM, kemudian kecepatan pasti ya. suhu, Suhu, terus baterai bar, kecepatan, odo ya. sama odo. Ya, trip. Sama inilah lampu-lampu kecil kalau ada error Oke. Berarti- controllernya atau mundur, Ya. tombol mundur Berarti ya. tidak ada informasi prediksi jarak tempuh, Nggak ada. tidak ada informasi voltase baterai. Nggak ada. Nggak ada. Makanya Om Iya, pasang saya itu ya. pasang. Oke. Buat sebagian orang mungkin perlu ya voltmeter, tapi buat sebagian orang lagi mungkin Nggak enggak perlu ya. juga. Dia hanya mengandalkan dari bar baterai aja ya. Iya. Oke. Berarti Om Budi ya, selama 2 tahun ini hampir sedikit keluhan untuk di motornya gitu ya. Ya. Tapi kalau untuk servis bagaimana Om? Servis Servis rutin ada nggak sih Om? nggak ada. Nggak ada. Tapi untuk servis yang lain Kalau bagaimana? kita ada keluhan seperti apa itu Maret ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, bulan kelima baterai charger saya rusak. Oh, oke. Waktu itu kena COVID. Oh, Nah, United Alam Sutra sih dia mau anter, cuman kan karena waktu itu lagi apa nggak COVID. boleh ini ya. COVID ya? Akhirnya kantor harus tutup dan sebagainya. Saya agak tertunda itu. Oh, oke. Tapi dari pengalaman servisnya ke service centernya ini, ada pengalaman yang misalkan buat Om Budi perlu ditingkatkan nggak untuk dari si United nih? Kalau sekarang sudah bagus. Sekarang sudah bagus. Awalnya ya gimana ya, kita sudah lama main kendaraan listrik ya. Mereka mungkin orang yang baru nyemplung jualan sehingga teknisi-teknisinya juga banyak yang kurang paham. Oke. Kalau sekarang sudah. Kalau sekarang sudah bagus sekali. Nah, Layanannya juga kalau ini boleh tahu nih Om ya. lebih banyak home service ya. Oke. Karena Kalau kan boleh tahu nih, agak jarang. si United nih service centernya bisa di mana aja sih? Boleh nggak? Misalkan kan United Alam dipegang Sutra brandnya ada di yang setahu BAB saya ya. di Alam Sutra. Terus Peak 2. Pick 2. Peak 2 juga ada. Terus ini sekarang yang di Cideng. Oh, di Cideng. Iya, Itu dia untuk juga daerah buka di Jakarta Cideng, ya. iya. Artinya kalau untuk daerah lain mungkin Om Budi kurang kenal ya. Iya, Kurang paham ya di mana. Betul. Karena ya nggak butuh servis juga sih. Seperti jadi selama pakai kendaraan listrik ini selama 2 tahun hampir tidak ada servis rutin. Tidak ada. Tidak ada, beda dengan motor BBM ya Om ya. Ya. Kalau ini mesti sama ganti sekali tidak oli, mesti kencengin rantai atau apa. Ini enggak. Ini nggak ada semua, jadi hampir maintenance free ya. Maintenance free. Tapi- Bener-bener free sih. Bener-bener free? Iya. Karena belum ada yang mesti diservis. Oke. Mungkin ya nasib saya baik ya. Sampai biring juga masih aman semua. Masih aman. Tapi penggunaan ini Om Budi menggunakan sehari-hari ya. Ya. Artinya tiap hari pakai ya. Ya, buat ke kantor. Tiap hari pakai ke kantor selama 2 tahun tidak ada keluhan. Ya, setiap hari saya juga charge. Jadi saya tidak nunggu habis. Begitu sampai rumah saya charge. Oke. Ya sedapatnya, kadang 1 jam penuh atau apa kalau saya pakai charger aslinya. Tapi kalau saya pakai yang bikinan sendiri, Oh, ada yang bikinan sendiri charger. iya, saya atur voltasenya lebih rendah, saya bisa tinggal tidur. Atau saya diemin 3 hari juga baterainya juga nggak masalah. Nggak masalah. Karena voltasenya kita bikin under voltage, under maksimal. Oke. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan nggak nih? Atau saran terlebih dahulu lah untuk United dari Om Budi? Saran, Iya. kalau sekarang sih ya mungkin kalau bisa lebih ditingkatkan lagi walaupun sudah cukup bagus. Untuk service centernya atau apanya Om? Service center
Sebenarnya sih kalau agak sulit ya, kalau kita bicara ke motor listrik kan ini hal yang baru. Mungkin zaman dulu ratusan tahun udah ada atau apa tahun berapa, tapi kalau sekarang kan ini era baru. Dimana kan kalau kita meminta se-dealer untuk tiap kota ada service center juga repot biayanya. Mungkin kalau menggandeng teman-teman kita yang ahli dalam servis, mereka di kota-kota mereka yang dia sudah biasa servis ini dan itu, diberi training di sana untuk membuka semacam service centernya United di masing-masing daerah, saya rasa itu akan lebih baik ya. Orang akan lebih. Jadi intinya adalah United membina UKM-UKM bengkel-bengkel servis motor begitu ya, untuk bisa memahami motor listrik ya. Recommended. Ke ini aja karena sebelum ada peraturan kendaraan listrik dan sebagainya, kita sudah tahu kan semua ada pada import sendiri, kemudian ada teman-teman yang import, kita pakai sendiri, kesulitan kita atasi sendiri. Nah dari situ kan muncul orang-orang yang punya passion di situ. Di tiap-tiap kota ada itu di grup Cosmic. Jadi itu yang harus dibina ya? Iya, kalau andaikan suatu perusahaan itu merangkul ke situ akan lebih enak. Yang recommended si A, si B, si C dengan training sedikit, jadi dia tahu detailnya. Itu akan lebih bagus. Baik. Terima kasih banyak Om Budi untuk cerita-ceritanya, bincang-bincangnya. Ini berarti bisa kita ambil kesimpulan selama Om Budi pakai 2 tahun ini ya, belakangan ini ya, hampir tidak ada keluhan berarti ya. Bahkan baterainya masih original, kemudian juga controller masih original, sampai ke hub motornya original, dan semuanya belum pernah ada keluhan. Dan performa untuk jarak tempuh, kecepatan masih tetap anggap saja sama ya. Masih prima ya, selama 2 tahun ini. Nah, untuk teman-teman nih yang sudah pernah punya United T1800, kalau punya pengalaman yang lain kasih komen di bawah ya. Tapi dari bincang-bincang kita dengan Om Budi bahwa selama 2 tahun beliau hampir tidak ada keluhan berarti, kecuali untuk kaki-kaki suspensi yang di awal memang kerasa mengayun, dan di belakang mengayun, yang di depan terlalu keras. Tapi selebihnya dari itu hampir tidak ada keluhan lain gitu ya. Oh iya, 2 bulan belakangan kan saya pakai baterai extender dari Bike and Bed. Jadi tambahan baterai ya? Sebenarnya sih kalau buat saya nggak perlu. Karena kebutuhan saya kan cuma 20 kilo, 30 kilo. Tapi kalau sekali-kali pengen jauh gitu ya? Ya, satu. Terus yang kedua, kalau misalnya kita agak telat nge-charge, baterai masih turun tinggal 2 strip, itu speednya nggak drop. Karena di support ada baterai cadangan. Iya. Tapi ya itu jarang sekali, belum tentu sebulan sekali saya pakai sampai segitu habis. Jadi cuman buat ketenangan hati kan lebih tenang ya, lebih tenang untuk jarak anxiety-nya berkurang. Dan untuk baterainya sendiri kan akan lebih awet. Jadi semakin ringan dia kerja, umurnya semakin panjang. Kesimpulannya untuk jarak tempuh, kalau memang teman-teman membutuhkan untuk jarak tempuh yang sehari-harinya biasanya lewat dari 60 km, sebaiknya pakai baterai extended ya, baterai tambahan ya, betul. Supaya lebih tenang gitu ya. Lebih tenang. Selebih dari itu nggak ada. Untuk bincang-bincang kali ini terima kasih banyak Om Budi, dan kita sudahi saja. Tapi jangan lupa ya teman-teman yang belum subscribe ke EVholic, subscribe terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa klik tombol like dan tombol bell supaya Anda dapat notifikasi dari kami ya. Salam EVholic, see you next time.